Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran PBB dalam membantu penyelesaian konflik perang saudara di Suriah. Suriah sendiri adalah sebuah negara Arab yang menjadi jantung Timur Tengah dan pusat perdagangan selama lebih dari 5.000 tahun. Wilayah Suriah dianggap sangat penting karena menghubungkan antara tiga benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Banyak pedagang dari negara-negara datang ke Suriah untuk melakukan perdagangan, di antaranya dari negara Mesir, Yunani, Romawi kuno, Arab, Mongol, serta Turki. Suriah saat ini tengah mengalami krisis keamanan yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Penyebab perang Suriah sendiri pada awalnya adalah aksi protes masyarakat yang menginginkan sistem pemerintahan demokratik terhadap kepemimpinan Bashar al-Assad. Namun, seiring waktu berkembang menjadi sebuah perang sipil atau perang saudara yang telah memakan banyak korban jiwa. Negara Suriah modern didirikan setelah Perang Dunia Pertama sebagai mandat Prancis pada April 1946. Suriah merdeka sebagai sebuah negara republik parlementer. Pasca kemerdekaan itu, Suriah mengalami kekacauan yang sangat besar yang disebabkan oleh upaya kudeta pada periode 1949 sampai 1971. Hafez al-Assad kemudian disetujui sebagai presiden Suriah melalui referendum 1971 sampai 2000. Setelah Hafez al-Assad meninggal pada tahun 2000, transisi pemimpin segera digantikan oleh putranya, yaitu bernama Bashar al-Assad pada 17 Juli tahun 2000. Sampai sekarang, rezim al-Assad terus didukung oleh Partai Ba'ath yang didirikan pada 7 April 1947 di Damaskus. Total luas wilayah Suriah sendiri adalah 185.180 km persegi, dengan mayoritas diisi oleh gurun. Letaknya yang strategis dengan limpahan potensi kekayaan alam menjadikan Suriah sebagai negara yang diperebutkan berbagai kekuatan politik secara regional dan global. Mayoritas suku di Suriah adalah Arab dengan persentase sebanyak 90,3%, sisanya suku Kurdi, Armenia, dan lain-lain dengan persentase 9,7% menurut The World Factbook CIA. Dari seluruh penduduk Suriah, pemeluk Islam ada 87%, Sunni 74%, Syiah 13% yang menguasai pemerintahan rezim Assad, penganut Kristen sekitar 9%, dan pengikut Druze berjumlah 3 hingga 7%. Suriah adalah negara merdeka dengan perekonomian terpusat tanpa neoliberalisme dan dominasi ekonomi barat, menjadikannya sebagai negara mandiri yang patut untuk dicontoh. Perang Suriah adalah salah satu fenomena Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Mengutip dari jurnal berjudul The Roots and Causes of the 2011 Arab Spring merupakan gelombang revolusi berupa aksi demonstrasi dan protes yang dilakukan oleh rakyat sipil. Aksi demonstrasi ini pertama kali dilakukan oleh warga asal negara Tunisia bernama Mohamed Bouazizi. Bouazizi adalah seorang yang melakukan aksi bakar diri sebagai tindakan bentuk protes kepada pejabat Tunisia. Aksi Bouazizi ini beredar di media dan membangkitkan amarah rakyat Tunisia atas kematian Bouazizi, sehingga masyarakat Tunisia akhirnya melakukan protes. Aksi Bouazizi ini merupakan titik awal kemunculan Arab Spring di Tunisia dan menyebar hingga ke kawasan Timur Tengah lainnya. Setiap konflik memiliki latar belakang berbeda-beda seperti yang terjadi di beberapa titik konflik di Timur Tengah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fenomena Arab Spring yang menjadi penyebab perang Suriah, antara lain karena Timur Tengah memiliki kultur budaya yang sama, yaitu bangsa Arab. Negara-negara Timur Tengah meskipun telah menjadi negara yang merdeka, namun sebenarnya masih belum seutuhnya merdeka. Kebebasan masyarakat dibatasi dengan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan penguasa diktator. Beberapa negara di Timur Tengah masih mengalami kemiskinan dan masalah pengangguran yang sangat tinggi, terlepas dari kondisi wilayahnya yang merupakan ladang minyak bumi. Pemberlakuan undang-undang darurat oleh pemerintah yang berkuasa ini memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintah untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan,
terhadap segala tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional. Fenomena Arab Spring yang terjadi di Suriah merupakan dorongan rakyat yang terinspirasi dari negara-negara seperti Mesir dan Tunisia. Fenomena ini kemudian terjadi di Suriah dan menjadi konflik internal Suriah. Mengutip dari The Syrian Institute.org, permasalahan yang terjadi dalam konflik Suriah antara lain revolusi, proxy war, civil war, state collapse, international armed conflict, terrorist insurgency, dan humanitarian crisis. Penyebab perang Suriah berawal dari keinginan warganya untuk membentuk negara yang lebih demokratis. Warga Suriah menginginkan perubahan sistem pemerintahan, terutama pada kekuasaan rezim Assad yang telah menjabat sejak 1962. Selama masa Hafez al-Assad berkuasa, rezim yang totaliter diberlakukan. Presiden Hafez menggunakan tindakan kekerasan untuk menghilangkan segala bentuk ancaman yang dapat mengancam posisinya dalam pemerintahan Suriah. Pada masa ini juga, hak untuk berpendapat bagi masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah atau disebut emergency law. Kemudian pada tahun 2000, Hafez al-Assad turun dari jabatannya sebagai presiden. Berakhirnya kepemimpinan Hafez bukan berarti berakhirnya kepemimpinan rezim Assad. Pada 10 Juli 2000, Bashar al-Assad, putra dari Hafez al-Assad, memenangkan sekitar 97% suara dalam pemilu dan menetapkan Bashar al-Assad sebagai presiden Suriah menggantikan posisi Hafez al-Assad. Peristiwa Arab Spring serta kejatuhan para pemimpin negara di Timur Tengah mulai terdengar hingga sampai ke rakyat Suriah. Semangat revolusi yang diperlihatkan para aktivis dan demonstran di Tunisia dan Mesir yang tersebar melalui media sosial belum mampu menurunkan kekuatan yang dimiliki rezim al-Assad karena pihak keamanan menekan para aktivis tersebut agar tidak melakukan demonstrasi. Awal konflik ini terjadi di Suriah ketika terdapat sebuah protes terhadap penangkapan 15 pelajar di kota kecil Dara yang melakukan aksi menulis slogan anti pemerintah. 15 pelajar tersebut lalu ditangkap dan dipenjarakan. Akibatnya terjadilah aksi protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Namun, reaksi tentara terhadap protes tersebut tidak manusiawi. Mereka mulai menembaki para pendemo dan mengakibatkan 4 orang korban meninggal. Akibat respon kekerasan tersebut, akhirnya aksi protes berlanjut dan kemudian menyebar ke kota-kota lain di Suriah. Stigma kebrutalan Assad dalam menghadapi demonstran menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menimbulkan ancaman dari dunia internasional terhadap pemerintah Assad untuk segera menghentikan kekerasan yang dilakukan rezim. Upaya untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad yang terus dilakukan sejak Maret 2011. Selain kekerasan, ketidakpuasan rakyat Suriah juga disebabkan oleh adanya korupsi dan kurangnya kebebasan rakyat. Selain kelompok oposisi perlawanan terhadap rezim Assad juga dilakukan pihak barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Uni Eropa, serta Kanada yang menyuarakan Assad untuk meletakkan jabatannya atau menyuruhnya untuk mundur. Namun terpilihnya kembali Presiden Bashar al-Assad di tahun 2014 membuktikan bahwa pemerintah ini masih didukung oleh sebagian besar rakyat, tokoh-tokoh agama, dan kekuatan militer, sehingga upaya memulihkan Assad dinilai cukup sulit. Tentara Suriah atau Syrian Arab Army juga merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Assad dalam menghadapi tekanan kuat dari kelompok-kelompok oposisi selama ini. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek domino dari fenomena Arab Spring yang melanda kawasan Timur Tengah pada tahun 2010. Berbeda dengan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, konflik di Suriah relatif lebih lama dan masih berlangsung hingga sampai saat ini. Upaya penyelesaian sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ada. Yang pertama yaitu lewat resolusi Dewan Keamanan. Dalam surat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/2042 yang disahkan tanggal 14 April 2012 mengenai pengiriman 30 tim pemantau non-militer ke Suriah untuk memantau gencatan senjata dan persetujuan pemerintah Suriah untuk melakukan komunikasi dengan utusan khusus PBB. Kofi Annan terkait proposal gencatan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa
upaya mediasi telah dilakukan oleh PBB. Yang B, resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/RES/2043 yang disahkan pada tanggal 21 April 2012 dan diperpanjang dengan resolusi konflik Dewan Keamanan PBB nomor S/RES/2059 mengenai pembentukan The United Nations Supervision Mission in Syria atau UNSMIS untuk menyelidiki sengketa Suriah. Yang C yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/RES/2118 yang disahkan pada tanggal 27 September 2013 mengenai penghancuran senjata kimia karena PBB menemukan Suriah menggunakan senjata kimia. Yang D yaitu resolusi Dewan Keamanan PBB nomor S/RES/2139 yang disahkan pada tanggal 22 Februari 2014 diperpanjang dengan resolusi DK PBB nomor S/RES/2258 mengenai permintaan terhadap Suriah agar memperbolehkan adanya bantuan kemanusiaan untuk daerah lintas batas Suriah dan daerah terjadinya sengketa. Dan PBB juga meminta akses khusus untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah lintas batas Suriah, serta penggunaan senjata kimia yang masih berlanjut di Suriah, maka PBB membentuk OPCY UN Joint Investigate Mechanism untuk bekerjasama dengan pemerintah Suriah terkait penyelidikan penggunaan senjata kimia, di mana hasil penyelidikan ini menjadi pertimbangan Dewan Keamanan dalam menentukan pertanggungjawaban Suriah. Dan juga Dewan Keamanan PBB meminta terkait mengenai langkah perdamaian menuju Suriah yang tercantum pada surat DK PBB nomor S/RES/2254 yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2015. Selain resolusi tersebut, Dewan Keamanan melakukan beberapa tindakan terkait penyelesaian sengketa di Suriah, yaitu adanya melalui utusan khusus gabungan PBB. Lakhdar Brahimi melakukan mekanisme jasa baik pada tanggal 23 Desember 2012 namun tidak berhasil. Dan ada juga diselenggarakan konferensi Jenewa 1 pada tanggal 30 Juni 2012 yang menghasilkan pembentukan pemerintahan transisi di Suriah, namun berakhir buntu karena ditolak oleh Rusia dan serta Cina. Yang C ada diselenggarakannya konferensi Jenewa kedua tanggal 22 Januari 2014. Hasilnya tidak signifikan karena kesenjangan antara pihak yang bersengketa sangat besar, terutama menyangkut pelaksanaan pemerintahan transisi. Dan ada juga dari resolusi Majelis Umum. Pada resolusi Majelis Umum ada nomor A/RES/66/253 yang disahkan pada 21 Februari 2012 mengenai pemerintah Suriah harus mengakhiri pelanggaran terhadap kemanusiaan dan penyerangan terhadap warga sipil. Pada resolusi tersebut juga terdapat keputusan yang dibuat oleh Liga Arab untuk menyelesaikan sengketa yang disetujui oleh pemerintah Suriah. Dalam surat yang B, pemerintah Suriah harus mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat Liga Arab dan permintaan agar Sekretaris Jenderal terlihat dalam penyelesaian sengketa sesuai fungsinya. Ada juga pemerintah Suriah diminta berhenti menggunakan senjata kimia dan berkaitan dengan pemerintah transisi yang diajukan oleh Liga Arab harus segera diselesaikan dan harus dilaksanakan. Dan mengenai situasi perang dan perkembangan untuk pemerintah transisi, yaitu terbentuknya The Syrian National Revolution Force atau SNRCOF pada tanggal 11 November 2012 sebagai wakil efektif yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemerintahan transisi. Dan ada resolusi Majelis Umum nomor A/RES/68/182 yang disahkan pada tanggal 30 Januari 2014 mengenai situasi perang. Salah satunya terkait penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Majelis Umum memaksa Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan serta mengakhiri kekerasan di Suriah dengan secara segera. Nah, dalam resolusi Majelis Umum nomor A/C-30/L-47 yang disahkan pada 2 November 2015 mengenai situasi kemanusiaan di Suriah dan masih berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Laporan Sekretaris Jenderal berjumlah 39 laporan yang pada intinya membahas mengenai situasi perang dan situasi kemanusiaan di Suriah. Selain itu membahas laporan bulanan dari
OPCY UN JIM Joint Investigate Mechanism selama 26 bulan. Analisis penyelesaian sengketa yang tepat melalui perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan resolusi-resolusi yang telah dibuat Dewan Keamanan, Majelis Umum, serta Sekretaris Jenderal dapat dilihat bahwa ketiga organ utama PBB tersebut telah berperan sesuai dengan yang wewenang yang dicantumkan dalam Piagam PBB. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan tersebut bersifat mengikat sesuai yang diatur dalam pasal 24 dan 25 Piagam PBB. Bahwa tanggung jawab untuk menjaga perdamaian internasional telah diserahkan pada Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Jadi, apabila negara yang bersengketa tidak menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, maka akan dijatuhkan sanksi terhadapnya. Penyelesaian sengketa Suriah melalui perserikatan bangsa-bangsa lebih tepat dilakukan secara damai, bukan dengan kekerasan. Hal ini karena sengketa yang semakin luas dan mempengaruhi stabilitas dari negara Suriah, baik secara politik, ekonomi, hingga sosial. PBB telah melakukan langkah negosiasi yaitu dalam bentuk konferensi Jenewa, meskipun belum ditemukan jalan keluar, namun para pihak masih menginginkan penyelesaian yang komprehensif dan adil. Hasil konferensi Jenewa berupa pemerintahan transisi masih terus diusahakan oleh negara gabungan dari Arab serta Barat. Langkah mediasi dan jasa-jasa baik telah diterapkan oleh PBB namun masih menemui kegagalan. Berdasarkan pasal 33 Piagam PBB masih ada langkah konsiliasi, arbitrase, serta melalui Mahkamah Internasional. Namun, ketiga langkah tersebut tidak dapat diterapkan pada sengketa Suriah, karena konsiliasi sifat putusannya tidak mengikat, jadi tidak akan efektif. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, arbitrase serta Mahkamah Internasional juga dapat diterapkan karena untuk menyelesaikan sengketa kedua badan tersebut harus berdasarkan kesepakatan negara, dan untuk pihak yang bersengketa di Mahkamah Internasional harus negara, tidak bisa salah satu pihaknya individu atau organisasi internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka langkah penyelesaian sengketa Suriah yang tepat melalui PBB adalah dengan pemerintahan transisi, hasil dari negosiasi saluran diplomatik, dan konferensi Jenewa. Sekian penjelasan dari saya terkait peran PBB dalam penyelesaian konflik perang saudara di Suriah. Terima kasih.